Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Surabaya Bus dari Bungurasi ke Benowo. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku mau mengupdate perjalanan Surabaya Bus dari Bungurasi menuju ke Benowo karena per November kemarin itu ada perubahan armada yakni Wirawiri FD01 digantikan dengan Surabaya Bus R5 ya. Jadi FD01 sekarang digantikan dengan bus R5 yang menggunakan armada listrik. Sehingga karena baru ya, ini aku update lagi perjalanannya. Tapi sama dari Bungurasi ini aku naik R1 dulu. Kemudian nanti turun di Embong Malang dan oper R5 ya, bus R5 yang menggunakan armada listrik. Nah, jadi kalau kalian mau naik Surabaya bus R5 tentu kalian harus naik R1 dulu. Nah, ini adalah Transjatim K5 ya yang berada di sebelahnya Surabaya bus. Aku nggak tahu kapan halte yang di dekatnya K1 itu selesai ya. Jadi ini sementara orang-orangnya ya yang mau ke Bangkalan atau Madura itu naiknya dari lajur nomor 3 ya. Lajur 1 kan Transjatim K1, kemudian Transmanggi K3 dan Transjatim K5 ini. Nah, sementara menggunakan lajur ini ya. Kalau kalian mau ke Bangkalan itu kalian bisa naik dari sini. Sementara itu ada desas-desus ya kalau bus K3 ini nantinya akan digantikan dengan armada Wirawiri ya. Jadi armadanya FD01 ya itu akan digunakan untuk Transmanggi K3 ini karena eh, kontrak dengan Kemenhub Pusat Transmangginya ya teman bus itu berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sehingga akan diambil alih oleh Pemkot Surabaya. Tapi karena itu merupakan downgrade ya jadi harus kita desak agar Pemkot tetap mengutamakan armada bus jangan sampai downgrade ke Wirawiri. Alasannya adalah karena penumpangnya sudah mulai banyak ya. Oke, kembali lagi kita ke rute ini. Jadi ini sama dengan cara sebelumnya, kita naik Surabaya Bus R1 dulu, bayar dengan kris atau kartu tol Rp5.000. Kalau kalian pelajar mahasiswa silakan tunjukkan kartu pelajar mahasiswa dengan tarif 2.500 dan lansia di atas 60 tahun adalah gratis. Jadi kita simpan tiketnya, nanti akan kita tunjukkan ke helpernya Surabaya Bus R5 yang merupakan armada baru ya. Nah, untuk rutenya sendiri itu sama dengan FD1, tapi ada sedikit perubahan ya. Jadi kalau kalian dulu kan gini ya. Jadi kalau kalian dari arah Bungurasi, kemudian transit di Embong Malang itu sampai terakhirnya adalah di Benowo ya. Nah, tapi kalau dari Benowo kalau dulu itu kalau mau ke Bungurasi kita harus ke Singapura ya, Sumberjo dulu ya, muter ya. Yang jalan mau ke GBT itu ya. Nah, tapi sekarang enggak. Jadi ada opsi. Jadi di Terminal Benowo itu ada dua macam bis. Yang pertama adalah yang ke arah Tunjungan, yang kedua yang ke arah Singapura dan Sumberjo. Jadi busnya itu nanti melewati Benowo sebanyak 2 kali, melewati Terminal Benowo sebanyak 2 kali ya. Dipahami bisa ya. Jadi kalau dari arah Embong Malang itu nanti busnya ke Terminal Benowo dulu, lanjut ke arah Singapura, kemudian ke arah Sumberjo ya. Habis itu nanti balik lagi ke terminal lagi. Nah, jadi kalian kalau mau di Terminal Benowo ya nggak perlu lagi ke arah Singapura atau ke arah Sumberjo ya kalau mau ke arah Tunjungan ya. Dengan cara ini lebih efektif karena biasanya kalau kita ke arah Singapura dan Sumberjo itu kan kena macet dulu ya, akhirnya waktunya lebih lama. Nah, ini kita sampai di Duku Menanggal ya. Kalian bisa naik Transjatim kalau dari Mojokerto turun di sini. Kemudian oper Surabaya Bus seperti biasanya. Untuk yang naik bus R1 nggak banyak aku rekam. Ini kita langsung sampai di Jayabaya. Jadi kalian bisa transit atau oper Wirawiri kalau mau ke arah eh, Unesa FD6, ke arah Gunung Anyar FD3 dan ke arah Pasar Atom atau ITC dan Kota Lama adalah FD04.
Nah, ini aku sudah sampai di Embong Malang, sudah ada Surabaya Bus R5 ya yang ngetem. Jadi ini aku naik ya. Untung saja ini pas sepi. Jadi pas pagi hari, hari Sabtu pagi itu masih sepi. Tapi kalau udah agak siang itu cukup rame ya, sehingga apa namanya, kita kita nggak bisa leluasa untuk ngerekam ya kalau pas siang hari. Nah, makanya ini aku tunjukkan ini untuk yang di bagian belakang untuk disabilitas ya, di bagian sini. Jadi kalau kalian biasanya kalau rame itu di belakang juga ya akhirnya. Ini seperti Transjatim K4, K5 ya, di Malang kan juga seperti ini ya. Cuman agak kecil busnya tak lihat, jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu lebar ya, cukup sempit. Tapi lumayan ini kan apa untuk yang berdiri ya nggak terlalu banyak, makanya sering penuh ya. Jadi sering penuh banget ketika aku siang hari melihat bus ini berseliweran di sekitar Jalan Tunjungan. Nah, jadi ini aku udah naik bus R5 sebagai pengganti Wirawiri FD01. Nah, kalau kalian mau bayar menggunakan kris, itu kalian agak sedikit beda karena biasanya kan kita scan kemudian kita masukkan nominalnya atau pakai apa yang sudah ada pokoknya ya. Jadi sekarang ini beda. Jadi kita harus menunjukkan kode QR kita ya. Kan ada pembayaran kris apa kode QR seperti di Indomaret atau Alfamart itu ya. Kalian bisa tunjukkan kode QR kemudian akan di-scan oleh helpernya. Tapi kelemahannya, jadi kalau orang banyak harus satu-satu ya, jadi agak lama ya. Kalau yang kris biasa itu kan kita bisa jadi satu, misalkan kalau ada 4 orang ya kita bayar 4 kali 5.000 ya. Tapi kalau ini kita harus ke satu-satu sehingga agak lama. Lah ini menjadi salah satu kekurangan untuk yang bus R5 ini. Kenapa? Karena pas banyak penumpang naik bersamaan, ada sekitar 7 orang, 8 orang itu ya sak rombongan. Itu satu-satu bayarnya jadi agak ribet ya. Habis di-scan, dikembalikan lagi ke penumpangnya, di apa? Tunjukkan lagi kode QR-nya, scan lagi sampai 7 kali seperti itu. Nah, makanya aku sarankan kalau kalian mau naik bus ini itu lebih baik kalian bayar pakai kartu tol ya biar enak ya. Jadi kalau kalian itu kartu tol kan bisa langsung di tap-tap gitu aja ya. Tapi kalau kris ini agak ribet karena harus me menunjukkan kode QR. Nah, harus berulang kali ya. Kalau pas sepi sih nggak apa-apa, tapi kalau pas rame dan uyel-uyelan ya itu agak ribet ya. Nanti akan aku tunjukkan pas dari Benowo ke mau ke arah Tunjungan. Itu pas rame, pas ada rombongan pakai kris satu-satu ngetapnya jadi agak lama dan agak riweh ya karena ternyata ini itu sistemnya yang dibuka pintunya adalah di bagian depan aja. Jadi yang di belakang tetap tertutup sehingga kalau penumpang itu mau turun dari belakang itu harus ke depan dulu ya. Kemudian ya agak ribet ya kalau pas rame. Jadinya ya semoga nanti ada aturan kalau naik dari depan dan keluar dari belakang seperti apa namanya di Taman Semanggi itu. Alasannya biar enggak riweh ya. Jadi kalau pas rame banget itu agak susah kalau mau bergerak. Apalagi kalau di dalamnya itu banyak ibu-ibu dan anak balita. Nah, ini kita sampai di Pasar Kembang ya. Seperti biasa nggak berubah rutenya. Jadi nggak aku tunjukkan semuanya. Intinya tetap rutenya seperti FD01. Yang beda adalah dari Benowo itu ada 2 macam. Nanti ada yang ke arah Singapura dan Sumberjo dulu. Dan yang kedua adalah langsung ke arah Tunjungan seperti itu. Jadi nggak akan aku beritahu. Nanti akan aku tulis aja di videonya ya biar nggak terlalu banyak seperti itu.
Samsung Andes. Nah, kalau kalian itu mau oper atau transit dengan wirawiri FD9 dan FD8, itu kalian bisa turun di halte Karangpoh ya. FD9 itu yang ke arah Manukan, kemudian kalau FD8 ke arah Wilangon. Jadi kalau misalkan dari arah Tunjungan mau ke Wilangon, kalian bisa naik R5 ini, kemudian turun di halte Karangpoh, kemudian habis itu oper FD8 yang ke arah Wilangon. Sementara kalau mau ke Manukan bisa naiknya FD9 ya. Cuma memang 2 FD itu agak jarang sekali, armadanya cukup lama, jadi kalian harus sabar untuk menanti ya. Nah, ini tadi juga ada beberapa penumpang yang membayar dengan Kristep dan baru pertama Kris ya, bukan Kristep ya, Kris. Kemudian baru tahu kalau mereka itu harus menunjukkan kode QR ya, bukan menyeken atau melakukan scan kode QR yang ada di helpernya. Kantor Kelurahan Anten. Untuk estimasi waktu sekitar 1 jaman ya, tapi bisa lebih karena di beberapa sisi jalan Sememi ya, di Sememi itu ada perbaikan jalan, jadinya agak macet ya, seperti itu. Nah, kalau kalian itu memang niat untuk ke Benowo, aku sarankan kalian naiknya bukan dari Siola, bukan dari Embong Malang ya. Karena apa? Karena kalau dari Embong Malang itu udah penuh biasanya. Kalian itu naiknya dari halte sebelumnya BG Junction. Nanti aku tunjukkan namanya ya. Itu masih sepi, jadi penumpangnya turun semua di situ biasanya. Kalian naik dari situ masih sepi. Nanti di Siola itu udah mulai rame lagi, banyak orang udah rame. Apalagi di Embong Malang malah rame lagi. Nah, jadi ini memang meskipun udah ganti bus, ternyata penumpangnya sangat antusias sekali, terutama pas akhir pekan ya. Karena kita tahu sendiri kalau Benowo itu memang daerahnya cukup jauh ya. Kalau orang motoran tuh capek banget ya. Kemudian kalau naik mobil juga capek ya, apalagi kalau nge-Grab yang ngojek itu mahal banget. Aku pernah ngojek itu sampai di sekitar Pakal, nggak sampai terminal Benowo ya, itu sekitar berapa ya lupa aku, sampai 30.000 lebih ya pokoknya itu dari arah stasiun Gubeng. Jadi cukup jauh banget ya. Makanya dengan adanya Surabaya Bus ini cuma 5.000, kemudian enak ya, jadi nggak kepanasan meskipun harus rame ya kalau pas ada banyak orang yang bepergian seperti itu.
destination, halte stasiun Benowo. Nah, ini aku skip lagi, kita kena macet di sekitar Pasar Benowo ya, dan di sekitar Terminal Benowo memang macet banget di sini. Kalau dari waktunya dibandingkan Wirawiri memang lebih lama sedikit ya, karena kan kita tahu ini kan bis ya, jadi membutuhkan space yang agak besar dan nggak bisa secepat Wirawiri ya. Kalau Wirawiri kan itu dari HS bisa lebih cepat ya, cuma memang bisa muat orang lebih banyak. Dan tak lihat armadanya agak banyak juga sehingga nunggunya nggak begitu lama. Cuma seringnya telah penuh ya, jadi seperti itu. Makanya kalau kalian mau menunggu, mau naik kalau dari ujung, aku sarankan dari halte sebelumnya Bukit Junction. Aku lupa namanya, pokoknya di dekatnya toko emas atau orang yang jual emas itu pokoknya ya. Di sekitar situ di dekatnya pasar Bauran ya. Nah, jadi kalian naik dari situ aja. Itu udah agak sepi ya, tapi kalau kalian mau dari Siola enggak apa-apa. Tak sarankan kalau dari Embong Malang itu pas pagi hari seperti tadi, tapi kalau pas sore atau siang hari ya itu mesti penuh ya. Meski udah gak kebagian karena kebanyakan orang itu naiknya dari arah Siola ya, kebanyakan dari arah Siola seperti itu. Nah, ini kita udah sampai di Benowo, jadi menurutku ada perbaikan yang lebih bagus lagi, lebih besar, lebih lega, dan lebih nyaman. Yang kedua bisa muat orang lebih banyak. Dan yang ketiga mungkin, untuk pembayarannya kalian siapkan untuk QRIS-nya kode QR ya. Jadi udah siap biar nggak merepotkan helpernya juga ya, karena helpernya juga kasihan ya, dia itu jarang sekali duduk ya. Naik liwariwi terus karena temennya banyak sekali ya. Oke, kita sampai di Benowo. Sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.